Sebelum Reza mengaku diperas 4 miliar dan akhirnya lapor polisi, Niki CS sempat berusaha memeras Melvina 15 miliar. Niki pun lagi-lagi berkilah bahwa ia mengetik angka 15M dengan emotikon tertawa. Niki seolah ingin meyakinkan hakim bahwa ia bercanda ketika meminta 15M. Panas. Sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani lagi-lagi menguras emosi, menyulut murka dan kegaduhan meski pengunjung sidang sudah dibatasi. Kehadiran pengusaha Melvina Husyanti sebagai saksi menguntungkan pihak Reza Gladys dan JPU dan tentu saja menyudutkan pihak Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki alias Mail. Duduk di kursi panas, Melvina tidak gentar dengan Niki dan Fahmi Bahmit, kuasa hukumnya, yang acap kali bicara dengan nada tinggi. Kesaksian Melvina setidaknya menguak pola pemerasan yang diterapkan Niki CS kepada Reza Gladys dan Melvina. Sebelum Reza mengaku diperas 4 miliar dan akhirnya lapor polisi, Niki CS sempat berusaha memeras Melvina 15 miliar. Niki pun lagi-lagi berkilah bahwa ia mengetik angka 15M dengan emotikon tertawa. Niki seolah ingin meyakinkan hakim bahwa ia bercanda ketika meminta 15M. Sama halnya ketika ia meminta 5 miliar kepada Reza Gladys melalui Mail yang dibubuhi emotikon tertawa. Jadi apa sebenarnya aku bilang? Terus dia menyampaikan boleh bayar tapi. Anda merasa diantar dan diperas oleh Nikita Mirzani dan Dr. Oki. Bagaimana caranya saya melakukan pengancaman dan pemerasan padahal kalau dilihat dari chatnya biasa aja. Dari kalimat jangan sebut saya Nikita Mirzani kalau kamu nggak mau berurusan seumur hidup sama saya. Jadi kalimat itu sangat tertanam di benak saya. Tapi saya terima nggak kalau Anda yang melakukan itu? Sudah ditanyakan tadi Tidak, tidak saya. Jadi coba satu-satu pertanyaan aja. Chat yang saya lihat akhirnya saya minta 15M. Di sini jelas tadi JPU juga nggak ngasih kasih tahu kalau 15M itu ada air emotikon ketawa. Bagaimana kalau Nikita Mirzani itu sudah sikap tidak ada tidak? Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Kan dia sebagai saksi di pihak kepolisian, jadi sudah sepatutnya sewajarnya harus datang juga untuk dikejaksaan. Karena tak punya uang sebanyak yang Niki minta, Melvina menyanggupi 3 miliar namun Niki tidak menerimanya. Melvina yang saat itu tengah hamil tak mau terus stres apalagi sampai kandungannya bermasalah. Namun sebulan kemudian atau tepatnya November 2024, ia baru tahu kalau Niki pindah sasaran ke Reza Gladys. Diarahkan Dr. Oki untuk memberikan uang. betul. Kenapa nggak mau? Saya tidak ingin pusing dan saya ingin berbenah, fokus berbenah dan kebetulan pada saat itu saya hamil. Karena Melvina nawar ya, kemudian tidak ada respon kan? Ya sudah. Akhirnya Ibu Melvin juga ya bersyukur lah kan tidak menjadi korban pemerasan. Gak ada, itu kan dia yang nawarin si Melvina, tapi mungkin Melvina juga terjebak karena geng mereka kan, kasihan juga sih, tapi ya sudah nggak apa-apa. Jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alami, tidak ada yang dilebihkan dan tidak Karma. Ya, Niki sempat menskakmat Melvina bahwa dirinya tak menerima uang sepeser pun dari pengusaha asal Palembang itu. Namun motif pemerasan Niki seolah sulit disamarkan oleh alibi untuk menyelamatkan warga Indonesia dari skincare overclaim dan tak lolos BPOM karena Niki tidak punya kapabilitas untuk mereview dan alibi mengedukasi masyarakat dari skincare berbahaya pun bikin sebagian netizen tertawa karena ujung-ujungnya minta cuan pada pengusaha skincare. Dan di sidang kemarin sekali lagi, Fahmi Bahmit mendapat peringatan keras dari hakim karena berusaha mengintimidasi Melvina dengan pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya. Dokter Oki itu ngancam Anda itu seperti apa? Saya sudah jawab tadi. Apa? Jawab apa? Saya nggak tahu jawabannya apa. Sebentar ya, penasihat hukum juga. Bukan, dia nggak ada jawaban. Ya. Sebentar.
Anda jawab apa? Sebenarnya, sebentar. Sepakat itu tidak berarti tidak ada kekerasan. Saya tidak berbicara, Anda kalau saya sepakat. Saya bicara dalam konteks kasus ini. Saya tidak berbicara kasus. Anda itu ahli bukan fungsi kasus di sini. Kita ingatkan lagi ya, pertanyaan tidak. Ini urusan gampang kok. Tidak usah saling membalas begitu ya. Tugas penasihat hukum adalah bertanya Saya dan sudah Yang paling penting adalah penasehat hukum tidak tahu batasan apa yang harus ditanyakan kepada ahli bahasa. Setali tiga uang dengan kuasa hukumnya, Niki juga mendapat teguran keras dari hakim karena adu mulut dengan saksi ahli. Anda taruh di mana kalau dia diancam? Lalu pernyataan Anda kan bilang, kalau Anda tidak kasih uang saya 5 miliar, Anda tadi tidak baca BAP. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Ya. Itu mail. itu main. Nanti dari tadi Anda berpercaya dong. tolong ya, jangan berbalas. Ada mana itu harus menilai saya? Saya membaca Tolong jangan berbalas. Ya. Saya hanya memastikan bahwa kalau dari chat itu ya, itu saya kira sudah jelas itu merupakan semacam grup performatif itu ya, di mana mereka kemudian melakukan tindakan bersama-sama gitu ya. Dan memang kalau kita lihat-lihatnya memang benar begitu. Saksi ahli harusnya kan menguasai perkara, tapi ini tidak berbelit-belit, Saksi ahli lain yang dihadirkan JPU adalah ahli bahasa Makyun Subuki. Makyun juga sempat dibombardir pertanyaan yang memancing emosinya, namun ia merasa lolos dari ujian kesabaran dalam menghadapi Niki dan Fahmi. Ia tetap berkeyakinan bahasa yang digunakan Niki dan Dr. Oki kepada Melvina menyiratkan adanya kerjasama di antara mereka dan ada dugaan pemerasan terorganisir. Baru pulang umroh, Reza Gladys dan At-Taubah Mufid enggan mengomentari jalannya persidangan yang makin panas. Sementara Fitri Salhuterus, sahabat Reza, memperingatkan Niki agar fokus pada fakta persidangan, bukan melulu membahas produk-produk yang dijual saksi yang seolah ingin melegalisasi review skincare yang dilakukan Niki. Bos Bazar, ya mendingan fokus aja sama orang-orang yang benar-benar dibilang ketua geng tikus sama geng sampah. Nah itu gimana ya nggak apa-apa, seenggaknya kan tikus makan sampah ya. Ya udah nggak apa-apa. Buat pemeras kira-kira geng apa Kak? Yang Kan geng sampah saya bilang. Kalau saya geng tikus ya bagus lah. Sampah tikus aja makan sampah kok. Sekecil itu. Ya rugi, udah 7 bulan ini rugi udah. Harusnya bisa ngasilin puluhan miliar ini.